Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa permintaan agar ta'lim dan pengajian kita yang selama ini kita laksanakan khususnya di kota Binjai, yang biasanya kita laksanakan, yang saya secara pribadi mengasuhnya 2 kali dalam sepekan. Yang pertama malam ini, yakni malam hari Jumat, malam Sabtu, yang kita selalu laksanakan secara rutin di Masjid Raya Kota Binjai. Kemudian juga pengajian yang kedua yang rutin kita laksanakan di malam Kamis, hari Rabu malam Kamis, yang kita laksanakan di Masjid Al-Ikhlas, Polres Binjai, yang tentunya sebagaimana kita telah ketahui bersama dan kita maklumi bersama bahwa pengajian dan ta'lim ini untuk sementara kita hentikan demi untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencegah lebih meluasnya penyebaran virus COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah ini dari negara-negara kaum muslimin dan terkhusus dari negeri tercinta kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Maka setelah kita umumkan pengajian kita libur, yang sebenarnya pada rapat kemarin kita telah sampaikan bahwa liburnya ta'lim kita ini hanya sampai pada tanggal 28. Ya. Hanya sampai pada tanggal 28. Dan ini sekarang sudah tanggal 27. Besok sudah tanggal 28. Akan tapi karena kita lihat Allah Subhanahu wa taala masih menguji kita dengan wabah ini, kemungkinan besar pengajian kita di Kota Binjai tetap akan kita tunda sampai waktu yang tentunya belum bisa kita pastikan. Maka ada usulan dari sebagian para ikhwah agar kiranya kajian yang memang ditiadakan ini dilakukan dalam bentuk live ya. Maka kita coba pada malam hari ini untuk mengawali pembahasan insyaallah ta'ala, yang insyaallah kita akan mencoba setiap jadwal pengajian rutin yang kita laksanakan di 2 masjid yang saya sebutkan di atas, kita akan tetap
membuat kajian dalam bentuk live yang kita harapkan kaum muslimin semua bisa menyaksikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan kebaikan untuk ana pribadi dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan sebagai awal dari pembahasan, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan mencoba untuk membaca sebahagian daripada ungkapan indah yang disebut dengan qasidah. Ya, dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan kasidah bahasanya, atau bait-bait syair, yang pernah ditulis oleh seorang ulama yang lahir pada tahun 375 Hijriah dan wafat sekitar tahun 459 Hijriah. Beliau dilahirkan, atau beliau seorang ulama yang tinggal di Gharnatah. Gharnatah, ya, dalam bahasa Latinnya disebut dengan Granada. Dan tentunya kita sering mendengar, ya, kalimat ini Granada karena di daerah Andalusia atau yang kita kenal sekarang Spanyol, sampai hari ini kita masih bisa melihat peninggalan kaum muslimin di sana, yakni suatu istana yang sangat megah yang dibangun oleh kaum muslimin yang menunjukkan akan kejayaan Islam. Islam pernah berjaya di Spanyol atau di benua Eropa. Beliau bernama Abu Ishaq At-Tujibi Al-Albiri Al-Gharnati Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, bernama Ibrahim bin Mas'ud bin Sa'id rahimahullahu ta'ala, seorang ulama fikih terkenal dalam madhab Maliki dan seorang pujangga Arab yang sangat terkenal, yang memiliki banyak karya dalam kasidah-kasidah Arab atau syair-syair Arab, yang mayoritasnya adalah memberi motivasi kepada kaum muslimin untuk selalu menuntut ilmu, selalu zuhud dari dunia. Dan di antara syair yang beliau tulis, yang insya Allah akan kita bacakan sebahagian darinya, di mana dalam sebahagian syair yang beliau tulis ini, beliau memotivasi seseorang yang beliau sebut namanya dengan nama Abu Bakar. Yang tentunya kita tidak tahu siapa sebenarnya Abu Bakar ini. Ya, sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa Abu Bakar ini adalah anak beliau. Sebagian ulama mengatakan bahwa Abu Bakar ini adalah teman beliau atau murid beliau. Akan tapi beliau tidak sebutkan siapa sebenarnya Abu Bakar ini. Dan tidak penting bagi kita sebenarnya mengetahui siapa Abu Bakar ini. Hanya saja yang paling penting bagi kita bagaimana nasihat yang diutarakan oleh Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Mas'ud bin Sa'id rahimahullah ini dalam tulisan beliau ini, yang memotivasi kita semua agar kita selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Beliau rahimahullah berkata, ya, kita tidak akan bacakan dari awal, ya. Kita hanya akan memilih ungkapan beliau tatkala beliau memberi nasihat kepada Abu Bakar ini untuk selalu menuntut ilmu. Yang tentunya diawali, ya, syair beliau ini diawali dengan kalimat tafuttu fuadakal ayyamu fatta. Ini awal kalimat. Wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Ya, maka disebut dengan ta'iyah, yakni kalimat-kalimat syair yang diakhiri dengan huruf ta. Setelah beliau mengucapkan beberapa bait syair sebagai pendahulu dari nasihat beliau, maka beliau berkata, Aba Bakrin, da'autuka law ajabta. Abu Bakar, kata beliau, aku mengajakmu, semoga kamu penuhi. Ya, Abu Bakar, da'autuka law ajabta. Abu Bakar, aku mengajakmu, jika seandainya ajakanku ini engkau penuhi. Ini kata Al-Imam Abu Ishaq
Kalau seandainya engkau penuhi ila ma fihi hadzuka law aqalta. Kalau seandainya engkau penuhi, maka engkau akan menuju kepada kebaikan yang besar jika seandainya engkau memahami. Jadi nasihat ini bukan nasihat biasa. Beliau ingin sampaikan nasihat ini bukan nasihat biasa, akan tapi nasihat ini adalah nasihat jika seandainya engkau penuhi, engkau ikuti apa yang akan aku sampaikan kepadamu, maka nasihat ini akan membimbingmu kepada kebaikan yang besar. Akan membawamu kepada kebaikan yang besar. Apa yang beliau sebutkan? Beliau berkata, ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta. Nasihat beliau adalah menuju ilmu yang membawamu pada tampuk kepemimpinan, membuatmu ditaati ketika memberi perintah dan larangan. Jadi beliau mengajak siapa? Abu Bakar untuk menuntut ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syariat. Ya, yang beliau maksudkan di sini adalah ilmu syariat, ilmu tentang Al-Qur'an, ilmu tentang hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang fikih Islam, ilmu tentang tafsir Al-Qur'an, ilmu tentang akidah, ilmu yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan menuju ilmu. Beliau mengajak Abu Bakar untuk menuntut ilmu, yakni menuntut ilmu agama. Di mana beliau mengatakan bahwa ilmu agama yang apabila engkau tuntut, maka buah dan hasil daripada ilmu agama yang kau tuntut tersebut akan membawamu pada tampuk kepemimpinan. Takunu bihi imaman, engkau akan menjadi seorang imam, engkau akan menjadi seorang panutan. Jadi ilmu agama apabila engkau menuntutnya, engkau pelajarinya dengan baik, maka ilmu agama ini akan membawamu menjadi seorang imam, menjadi seorang panutan, menjadi seorang pemimpin. Ya, subhanallah, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Beliau di sini kita ingatkan dan selalu diingatkan oleh para ulama tatkala mensyarah syair daripada al-Imam Abu Ishaq ini. Beliau tidak sedang menjelaskan kepada kita niat untuk menuntut ilmu, karena niat menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Ya, raf'ul jahli an nafsi. Ini perlu kita luruskan, karena seorang apabila menuntut ilmu agama Allah SWT niatnya bukan untuk Allah SWT, maka ini adalah musibah bagi dirinya. Kalau ilmu dunia, antum menuntut ilmu dunia, belajar ilmu dunia untuk menggapai dunia, mendapatkan kenikmatan dunia, ini sah. Tidak dilarang, tidak diancam. Tapi dalam urusan ilmu agama, kalau antum niat belajar ilmu agama untuk mencari kedudukan dunia, maka ini akan menjadi musibah bagi antum. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengancam. Apa kata Rasulullah? Barang siapa menuntut ilmu, kata Rasulullah SAW, yang mana ilmu tersebut adalah ilmu agama, ilmu yang tidak boleh diniatkan kecuali hanya untuk Allah, tapi dia menuntutnya dengan niat mencari sesuatu selain ridha Allah, Nabi SAW katakan, lam yarah raihatal jannah, maka ia tidak akan mencium bau surga, tidak akan mencium wangi surga, kata Nabi SAW. Jadi beliau di sini tidak sedang menjelaskan kepada kita niat seorang hamba dalam menuntut ilmu, akan tapi beliau mengatakan kalau Anda menuntut ilmu ikhlas karena Allah, berusaha menggapai, berusaha mencari ilmu agama, belajar ilmu agama, menghabiskan waktu untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada Anda beberapa hal di dunia ini. Yang pertama, ilmu itu akan membawamu pada tampuk kepemimpinan, engkau akan menjadi panutan. Di mana ilmu itu akan membuatmu, ilmu agama itu akan membuatmu ditaati ketika memberi perintah dan ditaati ketika memberi larangan. Dan ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, terbukti orang-orang Arab sebelum diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang sangat bangga dengan kabilah.
sangat bangga dengan nenek moyang, menghormati orang-orang besar di kalangan mereka. Sehingga hampir dikatakan mustahil satu kabilah Arab bisa dipimpin oleh seorang yang bukan dari mereka. Ya, ini watak orang Arab. Maka kita lihat bagaimana ketidakmauan mereka, tokoh-tokoh besar mereka untuk tunduk kepada siapapun. Ini jiwa atau tabiat mereka. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata bahwa termasuk dari apa yang Allah persiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah adalah sebelum diutusnya Nabi terjadi perang besar di kalangan orang Aus dan Khazraj. Sebagaimana kita maklumi bahwa orang-orang Ansar itu terdiri dari dua kabilah besar, yakni kabilah Aus dengan kabilah Khazraj. Dan dua kabilah ini yang pada asal mulanya mereka adalah dua bersaudara. Ya. Satu ayah, lain ibu, ya. Ini subhanallah. Akhirnya terjadi peperangan di kalangan mereka sampai berapa tahun? Sebagian ahli sejarah mengatakan puluhan tahun, sampai ada yang mengatakan ratusan tahun mereka berperang. Sebelum Nabi SAW diutus, terjadi perang besar yang dikenal dengan perang Bu'ath. Perang ini akhirnya menyebabkan tokoh-tokoh dari dua kabilah ini banyak yang terbunuh. Sehingga subhanallah, setelah terbunuhnya banyak tokoh mereka, akhirnya anak-anak muda yang memimpin kabilah ini. Sehingga tatkala Nabi SAW menyampaikan dakwah Islam, terbuka hati mereka menerima Islam, dan tidak ada para tokoh yang sudah dituakan di kalangan mereka yang masih hidup. Bayangkan kalau seandainya tokoh-tokoh mereka masih hidup, maka tentunya mereka juga akan menolak ajakan dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagaimana menolaknya penduduk kota Mekah. Karena masih ada tokoh-tokoh besar yang menolak dakwah itu. Tapi subhanallah, setelah datang Islam, apa yang terjadi? Setelah datang Islam, maka tabiat ini dikikis habis oleh Islam. Siapakah orang yang menjadi pemimpin? Siapakah orang yang menjadi panutan? Siapakah orang yang menjadi imam di kalangan umat Islam? Mereka adalah orang yang paling berilmu di kalangan mereka. Diceritakan dalam hadis Sahih Muslim, riwayat dalam Sahih Muslim, anna Nafi' ibn Abdul Harith rahimahullah laqiya Umar bi Usfan. Nafi' bin Abdul Harith bertemu dengan Umar di daerah yang namanya Usfan. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala telah menunjuk tabi'in ini sebagai pejabat, ya, atau kita sebut gubernur untuk kota Mekah. Tapi dia tinggalkan kota Mekah, bertemu dengan Umar radhiyallahu ta'ala di daerah namanya Usfan. Maka Umar radhiyallahu ta'ala heran. Beliau mengatakan, man ista'mal ta'ala ahlil wadi. Tatkala Anda keluar seperti ini, siapakah wakil yang kau tunjuk untuk menjadi pemimpin sementara tatkala engkau keluar dari kota Mekah Al-Mukarramah? Apa kata gubernur ini, Nafi' bin Abdul Harith? Dia mengatakan, Ibnu Abza ya Amirul Mukminin. Aku telah tunjuk Ibnu Abza ya Amirul Mukminin. Maka Umar bertanya, waman Ibnu Abza? Siapakah Ibnu Abza itu? Nama yang asing bagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar yang lahir di kota Mekkah Al-Mukarramah, Umar yang besar di kota Mekkah Al-Mukarramah, Umar yang Amirul Mukminin, tahu orang-orang besar kota Mekkah, orang-orang terhormat, terpandang dari sisi keturunan di kota Mekkah. Maka beliau tidak pernah mendengar dan mengetahui ada seorang besar, ada seorang tokoh, ada seorang panutan yang dijadikan sebagai wakil gubernur tatkala gubernur keluar untuk satu hajat dan keperluan, seorang yang namanya Ibnu Abza. Maka Umar bertanya, siapa Ibnu Abza itu? Maka
Nafi bin Abdul Haris mengatakan, maulan min mawalina. Dia adalah budak dari budak-budak yang pernah kami merdekakan, ya Amirul Mukminin. Umar terkejut radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, fastakhlafta alaihim maula. Umar bertanya, apakah engkau menjadikan pemimpin di kalangan mereka seorang budak yang pernah dimerdekakan? Karena ini merupakan tabiat yang tidak biasa dalam Islam, di kalangan orang Arab sebelum datangnya Islam. Tapi apa kata Nafi bin Abdul Harith? Innahu qari'un li kitabillah wa innahu alimun bil faraid. Sesungguhnya dia, ya Amirul Mukminin, hafal Al-Quran. Dia hafal Al-Quran. Dan dia paham benar ilmu faraid. Yang dimaksud dengan dia hafal Quran di sini bukan hanya sekedar menghafal hurufnya, menghafal ayatnya, karena para sahabat dahulu, para tabi'in dahulu, tatkala mereka belajar Al-Quran, tidaklah mereka menghafal 10 ayat, kecuali mereka menghafalnya, memahami maknanya atau tafsirnya, kemudian mengamalkan isi kandungannya. Begitulah metode mereka menghafal Al-Quran. Jadi dia memang budak, dari budak yang pernah kami merdekakan, dan wajar dan pantas menjadi seorang wakil gubernur di kota Mekah Al-Mukarramah, karena dia telah hafal Al-Quran, dan dia paham ilmu faraid. Maka kala itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengomentari, Ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qal. Adapun sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat beberapa orang dengan Al-Qur'an ini dan akan menjatuhkan kedudukan beberapa orang dengan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Seorang hamba yang menghafal Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, maka Allah akan angkat derajatnya dunia dan akhirat. Dan seorang yang tidak mau menghafal Al-Quran dan tidak mau mempelajari Al-Quran, maka Allah akan jatuhkan derajatnya. Allah tidak angkat derajatnya baik dunia maupun akhirat. Jadi benar yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ishaq. Beliau mengatakan, jika seandainya engkau turuti, engkau ikuti apa yang akan aku sampaikan kepadamu ini, ya, maka engkau akan mendapatkan apa? Yang tatkala engkau menuntut ilmu, engkau belajar ilmu agama, takunu bihi imaman, maka engkau akan menjadi panutan. Ya. Muta'an in nahaita wa in amarta. Engkau akan ditaati. Tatkala engkau memerintah, tatkala engkau melarang, orang akan mentaati Anda. Bagaimana orang tidak akan mentaati Anda tatkala Anda belajar agama Allah? Tatkala ada orang bertanya kepada Anda, apa hukum ini? Maka Anda menjawabnya dengan, Allah berfirman. Bagaimana orang tidak mentaati Anda? Bagaimana orang tidak mentaati Anda tatkala ada orang bertanya kepada Anda, apa hukum ini? Anda menjawabnya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti orang akan taat. Maka ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, buah daripada menuntut ilmu agama Allah, kita akan menjadi panutan. Dan kita akan ditaati tatkala kita memerintah manusia dan melarang manusia. Kemudian berikutnya beliau berkata, ya, Al-Imam Abu Ishaq melanjutkan nasihatnya. Beliau mengatakan, wa yajlu ma bi'ainika min ghishaha wa yahdika at-tariqa idza dhalalta. Ini hasil dari menuntut ilmu, manfaat dari menuntut ilmu, buah dari menuntut ilmu agama. Yang kedua yang disebutkan oleh beliau, wa yajlu ma bi'ainika min ghishaha. Ilmu yang kau pelajari akan menyingkap gelapnya pandangan matamu. Ilmu yang kau pelajari akan menyingkap gelapnya pandangan matamu. Artinya, tatkala engkau melihat sesuatu, maka engkau akan melihat sesuatu dengan kebenaran. Orang tatkala melihat sesuatu tadi tidak jelas bagi mereka. Mereka tidak memahami itu. Tapi Anda melihatnya dengan kacamata ilmu, maka Anda paham. Ya,
Kemudian ilmu ini juga akan apa? Wa yahdika at-tariqa idza dhalalta. Ilmu ini akan memberi petunjuk kepadamu apabila engkau tersesat dalam perjalanan hidup. Benar yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala. Seorang ahli ilmu, seorang yang memiliki ilmu, tidak akan samar baginya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi kebodohanlah yang menyebabkan perkara itu menjadi samar. Seorang yang berilmu, Allah berjanji tidak akan menyesatkan dia. Dia akan selalu mengikuti jalan petunjuk yang digariskan oleh Allah SWT. Allah akan terus selamatkan dia. Karena sesungguhnya Asim, penyelamat seorang dari kesesatan, itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah ilmu. Makanya ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita sampaikan dalam majelis-majelis kita. Selalu kita sampaikan bahwa paham sesat kenapa menyebar kenapa menyebar di masyarakat kita. Sampai seorang nabi palsu mengaku nabi, mengaku Imam Mahdi, sampai mengaku Malaikat Jibril ada di negeri kita. Waliyadu billah. Kenapa masih ada orang yang mengikutinya? Jawabannya adalah karena kedangkalan ilmu mereka. Maka beliau mengatakan di sini bahwa ilmu itu akan menyingkap gelapnya pandangan matamu. Engkau akan melihat sesuatu itu dengan benar. Sedangkan orang-orang yang tidak berilmu akan melihatnya dengan tidak benar. Maka kalau seandainya seorang itu berilmu, pasti akan terselamatkan dari syubhat, terselamatkan dari syahwat, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia bisa menempuh jalan hidayah. Kemudian beliau melanjutkan nasihat beliau rahimahullah. Beliau mengatakan, wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksukal jamala idza arita. Ilmu agama yang kau pelajari akan memberimu mahkota kemuliaan di tengah manusia. Dan tidak ada mahkota yang lebih mulia daripada mahkota ilmu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahkota ilmu adalah mahkota yang tidak akan pernah lepas dari kepala seorang yang berilmu. Seorang raja yang diletakkan di atas kepalanya mahkota, suatu saat mahkota itu akan dilepas dari kepalanya, atau mungkin dia akan meninggal. Tapi mahkota ilmu, subhanallah. Maka kita lihat ya para ulama rahimahumullahu ta'ala, sampai sebagaimana yang kita baca sekarang, Al-Imam Abu Ishaq At-Tujibi Al-Albiri rahimahullah, beliau telah meninggal sekian abad yang lalu. Ya, telah meninggal sekian abad yang lalu. Akan tapi seakan-akan beliau masih hidup di kalangan kita. Atau mungkin kalau seandainya nama ini adalah nama seorang ulama yang antum belum pernah mendengar sebelumnya, maka kita sebut nama Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imamul Bukhari rahimahullah, Al-Imam Muslim rahimahullah. Coba lihat, seakan-akan mereka masih hidup di zaman kita. Ini perkataan Imam Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i, telah berkata Imam Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Dan betapa banyak kaum muslimin tatkala menyebut nama mereka selalu mendoakan mereka. Maka mahkota yang sangat luar biasa. Kalau Anda menuntut ilmu,
kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya Anda sedang berusaha meletakkan mahkota kemuliaan dan memberimu pakaian kemuliaan walau kau dipandang hina. Maka kita lihat ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, seorang ulama kadangkala walaupun tidak memiliki jabatan, akan tapi khalifah sendiri merasa kagum melihatnya, segan bertemu dengannya. Sampai kita lihat Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, gubernur kota Madinah saja, kalau diminta untuk bertemu dengan Imam Malik, beliau merasa segan. Padahal Imam Malik rahimahullah adalah bukan seorang pejabat. Bawahannya, masyarakatnya, gubernur kalau ingin atau diminta untuk bertemu dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala, merasa berat. Sampai-sampai disebutkan dalam sebagian catatan sejarah tatkala Al-Imam Syafi'i rahimahullah membawa surat dari gubernur kota Mekah Al-Mukarramah agar membawa Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik. Apa kata gubernur Madinah? Demi Allah, jika seandainya pesan yang disampaikan itu memindahkan gunung, itu jauh lebih mudah bagiku daripada bertemu dengan Imam Malik rahimahullah. Menjadi orang, subhanallah, orang berilmu, belajar agama Allah, kemudian paham ilmu agama Allah, menjadi orang yang dimuliakan. Ya, maka ini yang hendaknya memberikan kepada kita motivasi semua agar kita senantiasa berusaha untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu mahkota kemuliaan di tengah manusia. Bahkan kalau seandainya kita camkan hadis diriwayatkan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fi jawfil ma. Orang yang memiliki ilmu agama Allah akan selalu dimintakan ampunan oleh semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi, sampai seekor ikan yang berada di dasar laut sekalipun. Subhanallah. Kemuliaan apa lebih dari ini? Kemuliaan apa yang lebih dari ini? Sampai dalam sebagian riwayat, wa hatta namlatu fi juhriha, sampai seekor semut yang berada di dalam lubangnya, la yastaghfiruna ala muallimin nasal khaira, mereka akan selalu memohonkan ampunan untuk orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Mahkota kemuliaan apalagi di atas ini? Semua makhluk yang ada di langit, dari para malaikat yang jumlahnya tidak terhingga, makhluk yang ada di bumi dengan jumlahnya yang tak terhingga, semua ikan yang ada di lautan dengan jumlahnya tak terhingga, sampai seekor semut yang berada di lubangnya selalu mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan manusia ilmu agama. Kemuliaan apa yang lebih dari ini? Bahkan kita yang belajar agama Allah SWT, menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dengannya jalan menuju surga. Subhanallah. Dan coba bayangkan, apakah warisan para nabi, ilmu agama ini akan Allah berikan kepada semua orang? Tidak, ini adalah pilihan Allah kepada beberapa orang saja. Maka berjuanglah untuk mendapatkannya, semoga Anda termasuk di antara orang yang menjadi pilihan Allah agar di dadanya diberikan oleh Allah SWT warisan Nabi ini. Tidak semua orang. Ya, maka para ulama mengatakan ini istifa. Ini adalah pilihan, anugerah yang Allah berikan kepada sebagian orang. Tidak semua Allah berikan. Maka berjuang. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis, wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan para ulama itu adalah pewaris para nabi.
Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi, ya, maka ia telah mengambil keberuntungan yang amat besar. Karena memang ini pilihan. Ada 1.000 orang. Ada 1.000 orang yang menuntut ilmu. Berjuang. Tidak semua kemudian Allah pilih. Allah akan memilih sebahagian. Maka ini subhanallah, ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Harapan kita, semangat untuk belajar agama ini jangan hilang. Maka tatkala ada sebagian para ikhwah minta untuk tetap membuat kajian, sekalipun tidak ada kita laksanakan, dalam bentuk live kita lakukan seperti ini hal yang bagus. Ya, untuk tetap memotivasi kita agar kita tetap belajar, tetap membaca, tetap menelaah. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya sebenarnya dari apa yang disebutkan oleh beliau. Ya. Di antaranya ya kita akan ambil satu lagi dari ungkapan beliau. Beliau mengatakan, wa kanzun la takhafu alaihi lissan khafifal hamli yujadu haitsu kunta. Dia adalah kanzun. Kanzun itu adalah perbendaraan, harta yang tersimpan, yang kau tidak takut adanya pencuri yang mengincarmu dengan harta tadi. Kalau harta dunia kita kumpulkan, pasti ada was-was di hati kita. Bagaimana cara menjaganya? Dan kita selalu diincar oleh para penyamun, diincar oleh para pencuri. Akan tapi kanzun, harta ilmu ini adalah harta yang tak akan diincar oleh siapapun. Khafifal hamli, ringan di bawah, dan berguna kapanpun dan dimanapun. Saya selalu ingatkan kepada banyak orang bahwa satu-satunya ilmu yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun, satu-satunya ilmu yang dipelajari yang tidak akan pernah tidak dibutuhkan hanya ilmu agama. Cabang apapun dari cabang ilmu agama, bab apapun dari bab ilmu agama, permasalahan apapun dari permasalahan ilmu agama, tidak ada yang tidak dibutuhkan. Suatu saat Anda akan membutuhkan. Suatu saat orang membutuhkannya. Berbeda dengan ilmu dunia. Kita belajar banyak tentang ilmu dunia. Dalam kehidupan kita hanya butuh sebagiannya saja. Tapi ilmu agama Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia untuk mempelajarinya. Ya, berguna kapanpun dan dimanapun. Kita belajar tentang tayamum misalnya. Cara bersuci dengan menggunakan debu. Mungkin hari ini, saat ini, tatkala kita berada di negeri kita ini, atau di daerah kita ini, kita belum berpikir kapan ilmu ini akan kita lakukan. Tayamum caranya dipelajari. Ya, dengan menggunakan debu yang suci seperti ini, dipelajari. Padahal saat ini air berlimpah. Tapi pada satu waktu dari keadaan hidup kita, imma di perjalanan atau di tempat manapun, ilmu itu dibutuhkan. Ya, maka dia adalah harta yang tidak akan diincar oleh pencuri, ringan dibawa dan berguna kapanpun dan dimanapun. Maka semoga sedikit dari apa yang disampaikan oleh Imam Abu Ishaq Al-Albiri rahimahullah bisa kembali memotivasi kita untuk kembali bersemangat dalam menuntut ilmu, membaca, ya, mendengar, menelaah, bertanya, yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita warisan Nabi kita kepada kita dengan sebanyak-banyaknya. Karena pewaris seseorang adalah orang yang paling dekat dengannya. Ya, pewaris seseorang itu adalah orang yang paling dekat dengannya. Siapa yang mewarisi kita? Tentunya istri kita, anak kita, keluarga kita yang terdekat dengan kita. Maka pewaris Nabi
akan menjadi orang yang paling dekat dengan beliau di hari akhirat nanti. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan itu, maka sesungguhnya ia telah mengambil keberuntungan yang amat besar. Semoga Allah SWT berikan kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa bisa istiqamah di atas jalan menuntut ilmu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah Ta'ala. Semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.